langsung pakai aplikasi Kasir Maju. Bayarnya juga lebih praktis pakai fitur Maju Pay. Kalau ini sahabat gue, Oli. Dia selalu cek performa bisnisnya lewat fitur analisa bisnis Maju. Soal pemasukan dan pembukuan, fitur akuntansi Maju yang jadi andalannya. Kalau untuk atur toko online-nya, Oli pakai fitur toko online. Biar bisa proses pesanan dari website dan semua marketplace dari satu layar. Asik banget ya! Buat bisnis barbershop-nya, Joe selalu manfaatin fitur karyawan Maju. Atur penggajian sampai kirimkan komisi karyawan jadi makin gampang, cuma dari satu dashboard. Slip gaji digital juga langsung diterima karyawan Joe lewat aplikasi Maju Teams di HP mereka. Nah, kalau jam makan siang, pesanan online jadi rame banget. Untung ada food order Maju. Semua pesanan bisa diproses dari satu aplikasi. Atur stok juga bisa dari satu layar. Inventory akan otomatis terupdate. Selain operasional, gue juga terbantu dengan mudahnya permodalan usaha dari Maju Capital. Tinggal ajuin dari dashboard, semua diproses serba cepat. Akhirnya, modal buat bikin cabang baru udah siap nih. Sampai suatu ketika, saat Joe udah siap pergi, tiba-tiba dia butuh bantuan seputar penggunaan Maju. Tapi Joe sih tenang aja, kan tinggal hubungi Maju Care yang selalu sedia 24 jam. Semua sudah selesai. Akhirnya bisa hangout bareng sahabat deh. Pakai Maju, gue jadi punya banyak waktu seru-seruan bareng teman-teman gue. Jalanin bisnis jadi semudah dan semenyenangkan ini. Kita percaya apapun impian bisnis kita, semua bisa terwujud bersama Maju. Apapun bisnismu bisa maju. Apapun bisnismu bisa maju. Oke, itu tadi sekilas tentang Maju ya teman-teman. Buat yang belum tahu Maju, mudah-mudahan abis ini tertarik ya buat pakai Maju. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita di sini udah kedatangan pemateri yang titelnya aja udah ngeri, Product Master, gila kan. Ini ini teman saya ini dia paham banget tentang fitur-fitur di Maju dan gimana cara memaksimalkan fitur-fitur itu buat bisnis teman-teman semua di sini biar lebih efektif gitu ya Mas. Boleh Mas Hendra suaranya? Siap, selamat pagi. Belum keluar kayaknya suaranya. Halo, halo. Sudah masuk suaranya? Sorry. Belum keluar. Mungkin masih di mute. Suaranya nggak keluar Mas Hendra. Cek, cek. Masuk. Oh, teman-teman apakah mendengar suaranya Mas Hendra? Soalnya saya nggak dengar nih. Apa jangan-jangan saya bermasalah? Nggak ada, Mas. Oh, nggak ada. Mas Hendra mungkin... Oh, ada yang dengar, ada yang enggak. Saya belum terdengar nih suaranya Mas Hendra. Sekarang tidak terdengar. Nah, jadi suaranya Mas Hendra hilang nih. Apakah perlu itu relock atau perlu berganti device? Oke, Mas Hendra mungkin bisa relock dulu atau... Oke, sudah jelas Mas? Sorry. Oh, nah ini udah jelas. Siap, siap. Nah, gimana nih Mas Hendra? Apa kabar Mas Hendra? Kabar baik, Mas Kabar Adit. baik. Oke, di sini udah banyak teman-teman nih. Wah, Ini iya ada nih. pebisnis yang keren-keren. Pak Edi ini Wah, eh, Pak Edi sih pebisnis favorit saya nih. Biasanya selalu sama ada nongol Mas nih. Nugraha. Boleh teman-teman di-share dong apa usahanya biar kita juga bisa itu ini bisa tahu ya, bisa nanti ketika ada masalah ngasih solusinya biar lebih kena gitu Mas Indranya. Mas Yen, laporan keuangan ini sepenting apa sih dalam bisnis? Kalau misalnya kacau gimana jadinya bisnis kita? Wah, ini sih bisa dibilang Nah, salah suaranya satu hilang paling lagi Mas Yen. krusial nih. Itu mic-nya kayaknya harus dideketin deh. Oh, sudah terjelas lagi, sorry. Mohon maaf. Nah, gitu. Oke. Berarti emang harus deketin ya, oke. Iya, Masalah. harus deket. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal keuangan, ini sebenarnya kalau kita bisnis sih Mas nih, ini tuh sebenarnya harusnya paling awal, nomor satu yang harus kita kerjakan secara sesuai, secara benar, terstruktur lah anggapannya. Oke. Karena anggapannya kalau kita hanya mengandalkan, oh kayaknya kita modalnya segini, untung segini.
Nah, secara pembukuan kita itu pasti keuangannya tidak teratur dan usahanya tuh kita nggak bisa nih berkembang dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita tuh nggak terstruktur, kita nggak tahu beban kita berapa. Karena kan kalau misalkan kita bicara tentang bisnis, yang kita keluarkan tuh nggak hanya untuk pembelian bahan baku, nggak hanya untuk menggaji karyawan aja, tapi jauh lebih luas daripada itu. Dari kita ada bisnis mungkin ya kita sewa tempat, kita untuk bayar listrik, bahkan sampai peralatan-peralatan yang kita beli pun itu sebenarnya bisa terhitung di fitur keuangannya. Nah, makanya nih masih banyak banget ternyata yang belum memaksimalkan untuk sistem keuangan di bisnisnya mereka. Karena gini nih, Mas, kalau misalkan kita secara keuangannya tidak terstruktur, kita akan susah mau kemana pun. Contoh paling sederhananya adalah saat kita mengajukan pinjaman untuk pemodalan usaha. Kita misalkan mau pinjam ke bank atau misalkan kita mau buka cabang baru dan kita mungkin ada investor yang mau gabung sama kita. Yang paling mereka pertanyakan adalah, coba saya mau lihat laporan keuangannya. Coba cash flow-nya seperti apa. Nah, itu udah jadi basic paling utamanya. Kita nggak bisa tuh cuma menghasilkan, oh saya kalau keuntungan rata-rata sebulannya berapa puluh juta nih, datanya ada tidak? Terus reportnya ada apa enggak? Apakah keuntungan tersebut sudah dibagi dengan beban-beban operasional yang berjalan enggak? Kayak gitu. Jadi bisa dibilang krusial banget nih untuk fitur keuangan tersebut. Mungkin banyak yang ngira bahwa, aduh kalau keuangan tuh saya harus pakai akunting lagi, terus saya perhitungannya susah dan lain-lain. Sebenarnya bisa dibilang kalau udah di lapangan kita udah terjun, apalagi bisnisnya kita yang kelola nih, keuangan tuh tidak sesulit itu Mas, yang penting kita udah tahu dasar-dasarnya. Nah, di sini nih kita coba harapkan kita belajar nih dasar-dasar akuntansinya biar teman-teman juga pas nanti bisnisnya udah berjalan, bisnisnya mungkin ada yang sudah punya bisnis atau mau berencana membuka bisnis, bisa nih dari awal tahu flow-nya tuh yang baik seperti apa, prosesnya seperti apa gitu. Oke, jadi bisa dibilang bisnis yang sehat itu bisa dilihat dari laporan keuangannya yang jelas ya Mas ya. Betul Jadi banget. kalau Jadi utamanya itu tuh laporan benar-benar. keuangannya kacau nanti berarti bisnisnya kurang sehat begitu, teman-teman. Oke, jadi habis ini Mas Hendra akan Betul. memberikan materinya. Bila teman-teman di tengah-tengah Mas Hendra ngasih materi ada pertanyaan atau ada masukan mungkin bisa langsung ngetik di kolom chat. Nanti kita akan buka sesi sharing di akhir sesi ketika Mas Hendra sudah selesai pemaparan materi. Jadi habis ini biarkan Mas Hendra untuk menyelesaikan materi dulu. Siap Mas Hen? Siap, aman saya. Oke, bisa tolong di-share materinya teman-teman. Silakan Mas Hendra dimulai. Siap. Oke, di sini kita bakal ngebahas tentang tutorial handle laporan keuangan gampang pakai Maju. Jadi salah satu fitur unggulan yang ada di Maju adalah fitur keuangan yang sudah kita sediakan. Nah, kita coba di sini belajar dasar-dasarnya supaya fitur-fitur tersebut bisa kita maksimalkan nih yang ada di aplikasi Majunya. Jadi dengan adanya keuangan diharapkan no minus, pasti balance dan pasti bisa karena diajari langsung. Jadi saya coba ajari nih buat teman-teman semuanya. Nanti teman-teman juga benar tadi Mas tadi sampaikan boleh banget kalau mau ada yang ditanyakan, nanti bakal saya coba bantu jawab dan diberikan untuk solusinya. Oke, boleh di next. Oke, nah di sini adalah sebenarnya common problem nih teman-teman. Problem yang sering terjadi di pelaku bisnis nih. Jadi sering banget si pelaku bisnis itu ada problem-problem yang tidak mereka sadari. Ini paling banyak banget sering terjadi adalah dengan adanya otak kita masih manual nih, pembukuannya manual, bond dan bukti pembayarannya masih bentuknya fisik. Nah, apa aja menyebabkan di situ otomatis dengan waktu transaksi kita, waktu pencatatan kita memakan waktu yang jauh lebih lama, berjam-jam. Dengan pencatatan yang manual otomatis kita harus bikin pencatatan, bikin lagi hitung-hitung, belum lagi nanti ada kemungkinan salah hitung atau human error. Kita mungkin ada karyawan kita mungkin kayak nggak sengaja salah catat atau inputnya ada yang nominalnya nggak sesuai. Lalu kemungkinan juga bisa terjadi banyak bukti pembayaran yang hilang. Nah, dari transaksi manual tadi bisa menyebabkan apa? Laporan keuangan yang tidak terakomodir. Jadi bisa jadi kita kelelahan menghitung nih karena data-datanya masih manual. Lalu pembukuannya tidak terhandle dengan baik. Itu udah pasti tuh karena kita transaksi. Contoh orang kita ada banyak transaksi tiap harinya sudah berapa puluh transaksi atau berapa ratus transaksi. Nominalnya berbeda-beda. Belum lagi nanti ternyata kita tidak ada pengeluaran yang tidak terduga.
Contoh kita ada tisu yang habis, ada air galon habis, ada transaksi-transaksi yang memang harus kita lakukan tapi tidak tercatat. Nah, itu bisa banget jadi penyebab untuk si laporan keuangan yang tidak terakomodir. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya kita tidak tahu laba ruginya. Laba rugi itu udah komponen utama nih. Kalau kita punya bisnis yang kita pengen tahu, kita pengen untung bersihnya berapa atau laba ruginya berapa, laporan laba ruginya berapa. Nah, itu adalah laporan utama nih yang kita butuhkan. Nah, kita akhirnya tidak tahu tuh laporan tersebut. Lalu salah perhitungan modal usaha. Ternyata kita nggak tahu nih, ternyata harga bahan bakunya naik, harga bahan bakunya turun. Yang sebenarnya dengan ada fluktuatif harga tersebut menyebabkan perubahan juga di laporan laba ruginya. Lalu akhirnya bisnis tidak berkembang dengan maksimal. Yang harusnya kita dalam 1 bulan kita bisa spend keuntungan segini, cuman karena tidak terakomodir, kita akhirnya, ternyata selama sebulan ini kita nggak ada evaluasinya. Kok kita untungnya cuma segini ya? Ternyata ada faktor-faktor di luar penjualan yang mengganggu. Contohnya kayak kita ternyata bahan bakunya banyak yang waste. Ternyata di beban operasional kita terlalu besar. Ternyata kita pembelian bahan baku kita stoknya tidak teratur. Nah, itu bisa jadi kerugian-kerugian yang disebabkan hanya dari pencatatan manual, lalu pembayaran secara bukti masih fisik seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, di sini adalah beberapa manfaat memiliki laporan keuangan. Jadi, dasar untuk mengambil keputusan informasi untuk ambil keputusan. Karena kita tahu nih, contohnya dengan penjualan kita yang sudah meningkat. Bisnis kita yang udah stabil nih, dengan market konsumen kita udah ke data. Di laporan keuangan laba rugi kita bagus nih, keuntungan kita bagus nih. Kita mungkin bisa ngambil keputusan. Contoh, di sini ada beberapa owner, kita bisa bagi dividennya, kita bagi keuntungannya, atau kita bahkan bisa memberikan bonus untuk karyawan-karyawan kita, atau bahkan lebih besarnya lagi, kayaknya kita dengan keuntungan kita yang stabil seperti ini, dengan kas yang sesuai, kita possible nih untuk buka cabang baru kayak gitu. Lalu informasi untuk manajemen atau investor. Nah, investor mereka mau lihat dong keuntungan laba ruginya mana, neracanya seperti apa, terus keuangannya sehat atau enggak. Terus laporan hutangnya seperti apa? Bisa dilihat di situ. Oh, kita bentuk asetnya kayak gini ya. Oh, penjualannya bagus deh. Oh, ini kalau misalkan seperti ini sih saya mau invest lagi nih. Ternyata bagus nih report dari outlet tersebut. Nah, itu biasanya manajemen dan investor tuh pasti memperhatikan banget di laporan keuangan. Lalu untuk mendapat pendanaan atau pinjaman bank, ya tadi sempat saya mention juga tuh di awal tuh. Jadi kalau misalkan ada pendanaan atau misalkan kita mau peminjaman ke bank, itu kan kebutuhannya banyak. Mungkin yang seperti tadi kita mau memperluas outlet kita mau buka cabang baru, atau kita segmentasinya mau dibikin lebih luas, bikin produk-produk yang baru lagi. Nah, itu kita mengajukan pinjaman, pendanaan atau pinjaman ke bank, itu mereka pasti akan dilihat adalah kesehatan di rekening kita atau transaksi kita. Nah, di situ bisa dilihat nih, mereka arus kas, mereka bisa akan lihat buku besarnya, mereka akan lihat arus kasnya seperti apa. Nah, itu semuanya kalau sudah terupdate atau apalagi kita sudah menggunakan Majo secara sistem, di laporan kasnya itu udah otomatis ke-update, laporan pembelian, laporan secara neraca, laba rugi semuanya itu udah otomatis langsung ke-update. Lalu mengetahui jumlah aset dan hutang yang dimiliki. Jadi kalau misalkan kita punya bisnis, contoh coffee shop, kita beli mesin kopi, kita beli ada grinder, terus kita misalkan beli lagi kayak ada kulkas, ada mesin dan lain-lain, kita catat sebagai aset, lalu bisa kita atur nih, kita tahu, oh aset ini berarti penyusutannya bisa digunakan selama 5 tahun, selama 10 tahun. Nah, itu salah satu keuntungan-keuntungan yang bisa banget dimilikin kalau kita menggunakan si laporan keuangan ini. Oke, di next. Nah, di sini adalah benefit dari fitur akuntansi. Jadi fitur akuntansi itu yang ada di Majo, kita ada biaya dan pengeluaran. Nah, di sini untuk biaya di situ kita bisa nih untuk mencatat biaya-biaya. Jadi kalau misalkan kita di outlet nih, kita ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh outlet serta biaya-biaya yang sudah dibuat. Kita pengen lihat nih selama 6 bulan terakhir biaya-biaya yang kita keluarkan apa aja. Oh, ternyata di situ rekapannya ada nih. Kita pembelian aset A, kita pembayaran gaji, kita pembayaran bonus, terus misalkan biaya konsumsi selama 6 bulan ini keluar berapa, terus misalkan ada pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk ada untuk catering, ada untuk transportasi,
atau bahkan untuk listrik dan lain-lain, kita bisa rekap tiap akun ya, oh selama 6 bulan biaya kita segini nih, oh listrik kita penggunaannya segini nih, biaya sewa kita berapa, biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut termasuk dalam pembelian aset itu semuanya akan terdata. Lalu ada juga nih untuk biaya lain adalah bentuknya pembayaran pembelian. Nah, pembayaran pembelian ini mencatat memonitor pembelian persediaan. Jadi dipisah tuh antara kita pembelian bentuknya adalah bahan baku atau kita dalam bentuk aset lancar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada aset lancar, ada aset tetap, nah aset lancar termasuk salah satunya persediaan, kita tahu nih, oh berarti buat kita belanja bahan bakunya segini, kita beli bahan bakunya ke supplier A ada berapa, terus hutang-hutang persediaan kita ada berapa, itu semuanya akan ke-update. Lalu ada akun kas dan bank, jadi kita bisa memonitor saldo kas dan bank kita. Jadi setiap kalau misalkan tanpa teman-teman sadarin mungkin yang udah pakai Majo, setiap kita melakukan transaksi yang transaksinya cash sama transaksi non tunai, itu raportnya udah langsung terpisah di keuangannya Majo. Jadi keuangan yang ada nih. Oh, berarti selama ini kalau misalkan orang yang belanjanya pakai uang cash, uangnya masuknya ke rekening ini. Oh, kalau misalkan dia belanjanya pakai transfer atau pakai bayar pakai edisi akan masuk ke akun ini. Report-report tersebut semuanya sudah terstruktur, tersedia. Jadi kita bisa lihat nih monitor antara kas dan banknya. Termasuk untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran barang. Kita mau bayar beli bahan baku pakai uang dari sini, kita bayar gaji karyawan pakai uang dari sini. Semuanya sudah terstruktur. Lalu bisa transfer, terima, atau kirim uang. Contoh, kita melakukan transaksi yang berkaitan dengan kas dan bank seperti transfer atau kirim uang. Jadi kita punya 2 rekening, misalkan uang dari rekening A kita transfer ke rekening B. Terus misalkan kita melakukan lagi untuk akunnya di sini adalah ada peti cash, lalu misalkan ada akun rekening A. Kita pengen bikin transfer tuh dari uang cash-nya kita transfer ke rekening, update-nya semuanya akan terdata dan historinya pun bisa terlihat seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, selain untuk fitur akuntansi, di Majo pun kita ada namanya faktur penjualan. Jadi di Majo ini kita tersedia adalah faktur penjualan. Kalau teman-teman akses di dashboard itu ada invoice. Jadi memungkinkan kita membuat transaksi dalam bentuk invoice, sales order, delivery order, sampai faktur penerimaannya. Jadi kalau misalkan dari invoice tersebut kita bisa bikin nih transaksi. Contohnya kita sebagai agen, sebagai penjualan, kita pengen bikin transaksi yang di luar dari kasir nih. Bikin transaksi untuk si reseller kita. Kita bisa bikin untuk pembayarannya ada terminnya atau ada jatuh temponya. Itu bisa diupdate dan bahkan dari invoice tersebut si konsumen pun bisa melakukan pembayaran secara cicilan. Jadi kalau misalkan oh dia ada belanja 10 juta pengen dicicil selama 5 kali, nanti akan ada step pembayarannya, terus histori pembayarannya sampai daftar hutang dari nama-nama merchant atau nama-nama supplier atau bahkan nama-nama pelanggan kita, detailnya bahkan kelihatan. Lalu ada sales order, jadi membuat pesanan. Jadi kalau misalkan ada pemesanan, ada dokumen yang pengen dilihat oleh si konsumen kita, dia pengen lihat, saya pengen lihat dong, dikasih penawaran dong, berapa sih kira-kiranya kalau saya mau, kita buatkan sales ordernya. Lalu bisa juga untuk pengiriman, kita bikin delivery order, ada DO. Jadi ada delivery ordernya, surat jalan, ada tanda tangan pengirim, tanda tangan penerima, sama quantity produk yang dikirim. Ini semuanya pun sudah terhubung dengan akuntansi yang tersedia. Oke, boleh di next. Nah, untuk di sini adalah fitur akuntansi. Jadi di fitur akuntansi di Majo itu apa aja sih sebenarnya? Nah, di sini adalah laporan-laporan yang tersedia di aplikasi Majo. Jadi laporan yang kita sedia apa? Ada laporan neraca, lalu ada laporan laba rugi, lalu laporan arus kas, ada buku besar, ada jurnalnya yang penting banget, lalu ada hutang dan piutang. Bahkan untuk spesifik hutang dan piutang, untuk hutang kita bisa tahu data suppliernya, tinggal kita klik suppliernya siapa, nanti hutang kita berapa. Terus kalau misalkan piutang, konsumennya siapa, tinggal klik konsumen tersebut, piutangnya apa aja, transaksinya apa aja, yang belum dibayar apa aja. Nah, di sini adalah report-report atau output. Ini adalah laporan-laporan yang bisa di-download dari aplikasi Majo. Jadi kalau saya butuh laporan neraca dong. Neraca berarti perhitungan aktualnya tanggal sekarang atau laba rugi. Laba ruginya pun spesifik. Saya pengen lihat laba rugi dari 6 bulan terakhir, laba rugi 3 bulan terakhir, laba rugi 1 tahun terakhir. Itu bisa dilihat di bagian laporan keuangan. Oke, boleh di next.
Nah, sekarang kita coba belajar untuk persamaan dasar akuntansi. Di sini kita harus tahu dulu nih awalnya. Jadi ada 3, ada aset, ada hutang, ada modal. Nah, aset adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Jadi aset kita nih. Nah, asetnya adalah aset kita tuh bisa dari kas, piutang, gedung, dan lain-lain. Karena aset itu dibagi ada aset tetap, lalu ada aset lancar. Nah, jadi kalau misalkan aset lancar itu misalkan kayak ada kasnya, ada piutangnya, terus kita punya bahan baku, kita punya stok barang-barang yang di outlet, ya itu adalah suatu aset. Termasuk dalam ada mesin, terus misalkan kita punya kendaraan, bahkan kalau misalkan kita punya outlet kita milik kita sendiri atau gedung punya sendiri, itu masuk dalam komponen sebagai aset. Lalu ada hutang. Hutang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contohnya kita hutang usaha, hutang pembelian bahan baku. Jadi kalau misalkan kita contoh, kita punya supplier nih. Jadi kalau supplier tersebut kita barangnya datang aja dulu, pelunasannya ntar jatuh tempo 14 hari, 30 hari. Nah, itu bisa masuk sebagai hutang. Hutang itu ada hutang usaha, ada hutang pembelian bahan baku, atau hutang jangka panjang juga tersedia. Nah, selanjutnya adalah modal. Modal adalah hak atau klaim pemilik atas aset perusahaan. Nah, misalkan saya sebagai pemilik saham nih, saya mau masukin di sini ada modal awal. Jadi kalau misalkan saya sebagai pemilik outlet, saya punya saham terbesar nih, saya modalin nih, saya ngasih modal 100 juta, digunakan sebagai buat pembelian aset, buat pembelian bahan baku dan lain-lain. Nah, itu adalah si modal yang dimiliki oleh si business owner-nya atau bisa juga diberikan oleh investor atau pemilik saham, seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, di sini adalah keterangan untuk kolerasi laporan keuangan dan operasional bisnis. Jadi di situ secara laporan keuangan itu memberikan informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan. Jadi keadaan keuangan perusahaan itu bisa dilihat dari laporan keuangannya, lalu membuat kebijakan dan pengambilan keputusan untuk operasional bisnis. Contoh di laporan keuangan kita, oh laporan keuangan kita ternyata sehat nih, ternyata laporan kita keuangannya bagus nih, keuntungan kita naik berapa persen dalam 1 tahun terakhir. Dari keuntungan-keuntungan tersebut kita bisa lihat, oh berarti ini kita bisa bagi-bagi keuntungan nih untuk pemilik saham, atau kita bisa memberikan bonus nih untuk karyawan kita. Kita bisa memberikan acara, misalkan ada gathering, terus misalkan ada event-event tertentu yang diberikan, hasilnya dari mana kita tahu? Nah, dari laporan keuangannya kita. Jangan kebalik nih, misalkan laporan keuangan kita lagi jelek, terus transaksinya lagi menurun nih, kita malah bikin kayak, udah kita bikin aja bagi-bagi bonus, terus kita bikin lagi, malah kita bikin cabang baru. Nah, itu malah nggak sesuai kan, tidak bijak dalam keputusan untuk dari operasional bisnisnya. Nah, karena dari keuangan tersebut, dia fungsi mencatat semua transaksi yang berjalan. Jadi, untuk menentukan sehat atau enggaknya sebuah bisnis, itu ditentukan dari laporan keuangannya mereka. Makanya tuh, kalau teman-teman mungkin yang main di bursa efek atau misalkan main saham tuh lihat tuh, deg-degan tuh kalau misalkan di tanggal semester awal, misalkan di akhir semester, tiba-tiba laporan keuangan perusahaan tersebut menurun nih, kayak keuntungannya menurun atau misalkan laba ruginya malah minus. Itu nilai sahamnya bisa jatuh banget tuh. Harga sahamnya bisa nurun, harga sahamnya bisa jatuh banget. Nah, itu yang berlaku juga di operasional bisnis. Jadi keuangan itu sepenting itu malah sebenarnya untuk ngambil keputusan baik dari operasional bisnis maupun ngambil untuk kebijakannya. Oke, boleh di next. Nah, di sini kalau bisa dibilang akuntansi itu apa sih? Jadi kalau ada yang bilang akuntansi itu sebenarnya adalah seni. Nah, suatu seni. Jadi seninya seni apa sih? Seni pengumpulan data, pengelompokan, dan pencatatan yang hasilnya digunakan sebagai laporan aktivitas keuangan suatu lembaga atau perusahaan. Jadi kita anggap aja nih sebagai laporan keuangan itu adalah ini seninya nih. Di sini adalah seni yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Sebenarnya kalau teman-teman banyak yang takut nih kayak, waduh laporan keuangan tuh bisa nggak ya saya, susah nggak ya buat prosesnya? Sebenarnya saat kita sudah terbiasa dan kita sudah tahu flow-nya, kita udah tahu nih cara kerjanya intinya seperti apa, itu nggak serumit itu dan manfaatnya jadi kita anggap aja sebagai buat sebuah seni nih, buat ngumpulin data. Kita cuma ngumpulin data aja, pengelompokan, pencatatan. Nah, apalagi sudah ada sistemnya yang melakukan.
Jadi kita tinggal melakukan transaksi, kita tinggal lakukan pembelian, penjualan, datanya sudah terorganisir secara otomatis, kita tinggal lihat, oh ternyata seperti ini reportnya, oh hasilnya seperti ini, kayak gitu. Oke, boleh di next. Nah, di sini adalah pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data ini, data itu ada data. Pengumpulan data adalah pengelompokan datanya. Tadi kan kalau kita bicara seninya adalah mengumpulkan data. Nah, datanya dikumpulin dari mana aja. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan bisnis, data yang bisa diterima di keuangan itu sumbernya ada banyak. Bisa dari penjualan. Kita jualan barang-barang kita. Berarti di situ kita saat melakukan penjualan ada bahan baku yang keluar, lalu ada aset yang ada omset yang masuk ke kita. Jadi kayak kita ada keuntungan, ada marginnya, di situ ada HPP yang keluar, ada harga jual berapa, harga modal berapa akan ke-update. Lalu sumbernya kedua ada pembelian. Kalau kita beli bahan baku, contohnya ke supplier, kita pembelian aset, kita pembelian untuk barang, kita pembelian buat biaya operasional dan lain-lain. Nah, itu masuk juga sebagai pengelompokannya karena sumbernya uangnya bergerak kan di situ saat ada pembelian, penjualan, lalu ada biaya. Biayanya apa aja? Di keuangan ternyata kita bayar buat gaji karyawan, kita bayar buat sewa tempat, kita bayar listrik, kita bayar buat uang kebersihan dan biaya-biaya lainnya. Itu masuk biaya. Nah, itu dikumpulin tuh data-datanya. Ada kas dan bank, kita transfer antar rekening, kita melakukan pembayaran biaya MDR dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya ada persediaan. Nah, persediaan sama pembelian beda. Persediaan beda. Persediaan lebih ke bentuknya inventory. Kenapa nih? Karena misalkan, kalau misalkan kita ngambil persediaan itu, aset apalagi kita F&B nih, contohnya mungkin, itu ada namanya barang-barang bahan baku kita kadaluarsa, rusak, tidak siap jual. Itu udah jadi minusnya. Nah, di situ kita harus masuk lagi namanya beban penyesuaian. Lalu jurnal umum. Jurnal umum ini kita misalkan untuk melakukan ada penyusutan aset. Misalkan harta kita di situ kita adalah ada 100 juta, termasuk ada harta mesinnya itu senilai 10 juta rupiah. Tapi mesin ini udah kita pakai setahun. Dia udah menyusut nih asetnya 20%. Nah, nilainya tinggal 8 juta rupiah. Bisa seperti itu. Nah, dari data-data tersebut nanti akan masuk ke akun, dari nama akun, debitnya berapa, kreditnya berapa, yang outputnya akan menghasilkan laporan. Oke, boleh di next. Nah, di sini adalah siklus akuntansi. Tadi kita udah baca untuk inputnya teman-teman ya. Jadi kita bakal inputnya tadi bahwa sumbernya itu ada dari prosesnya, kita masuk dari penjualan, pembelian, biaya, jurnal umum. Nah, prosesnya tadi, outputnya apa? Laporan yang bisa dihasilkan. Laporan tersebut nanti akan menghasilkan ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan buku besar, jurnal, hutang, dan piutang. Itu nanti otomatis akan terdata. Boleh di next, Mas Dio? Nah, di sini kita coba belajar persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini ditanya nih, harta. Kalau misalkan kita tanya harta, harta itu apa sih? Harta itu adalah apa yang kita punya. Jadi kita punya apa nih sekarang di bisnis kita? Kita punya apa? Nah, si harta ini sumbernya dari mana? Sumbernya itu bisa dari mana? Bisa dari hutang, bisa dari modal. Bisa cuma salah satunya aja juga bisa. Jadi cuma pakai modal doang, kita nggak pakai hutang. Itu juga bisa. Tapi di sini biasanya sumbernya ada dua, dari hutang dan modal. Boleh di next? Nah, di sini ada uang cash 10 juta dari owner. Nah, hartanya dari mana berarti? Harta kita punya berapa? Kita punya harta 10 juta rupiah. Sumbernya dari mana? Berarti saat ini kalau kita punya 10 juta, sumbernya adalah dari modal si ownernya. Nah, ini adalah uang dari owner. Jadi kita udah punya modal 10 juta. Berarti harta kita berapa? Harta kita 10 juta. Lalu di next. Nah, sekarang kita punya pinjam uang ke bank 5 juta. Berarti kita punya apa? Kita punya harta sebanyak 5 juta rupiah. Sumbernya dari mana? Dari hutang. Kita minjem ke bank. Nah, bentuk hutang tersebut, uangnya udah masuk ke kita nih. Udah masuk sebagai harta kita. Cuman statusnya harus kita bayarkan, nanti masuk sebagai hutang. Masuk akan di komponen neracanya. Boleh di next, Mas Tio? Nah, di sini apa sih yang jadi? Nah, harta itu adalah bisa dibilang masuk sebagai laporan ke neraca. Jadi harta di situ ada hutang plus modal akan menghasilkan laporan neraca. Nah, nanti detailnya ada tuh di neraca tuh. Hutang kita apa aja? Kita hutang bahan baku sekian. Hutang untuk
pembelian aset sekian, hutang untuk ke bank sekian. Hutang-hutangnya ke data, modalnya ada modal dari mana nih? Misalkan modal investor A, modal pemilik saham satu, modal owner, modal lain-lain. Nanti akan masuk, sumbernya bentuknya bisa banyak nih. Hutang itu bentuknya bisa aset, bentuknya bisa uang pinjaman ke bank, modal pun juga kayak gitu, modalnya berbentuknya udah berubah. Modalnya itu udah berbentuk sebagai hartanya nanti terhitung bentuknya ke udah bahan baku, udah jadi mesin, udah jadi alat dan lain-lain. Nah, itu nanti komponen akan didetailkan. Nanti di situ sumbernya ada dua, berarti dari modal pemilik plus laba ditahan untuk sumber modalnya. Nah, dari situ nanti kita bisa menghasilkan nih, ada pendapatan yang dikurangi beban yang akan reportnya dari laba rugi. Jadi laba ditahan itu perhitungan adalah pendapatan dikurangin dengan beban laba rugi. Jadi laba ruginya nih, misalkan dalam 1 bulan laba rugi kita atau laba bersih kita adalah 10 juta. Berarti kita punya laba ditahan nih sebanyak 10 juta. Nah, itulah biasanya yang digunakan untuk bagi-bagi saham ke dividen nih. Oh nih bagi-bagi nih kita untung segini nih. Karena punya berapa saham nih kita kasih segini, sisanya dipakai buat operasional atau yang lain kayak gitu. Oke, boleh di next. Nah, di sini boleh langsung semuanya dia tampilin. Nah, di sini adalah tampilan nih teman-teman. Di sini flow di pergerakan uangnya. Jadi kalau kita belajar di sini ada kayak debit, ada kreditnya. Nah, kita harus tahu nih. Jadi kalau harta itu normalnya saldonya debit, saldo bertambah itu debit, saldo berkurang itu berarti kredit, berarti untuk pembelian. Terus kalau hutang, hutang itu berarti saldo normalnya kredit karena kita melakukan hutang. Kredit debit. Modal itu sama kredit juga. Nah, itu masuknya saldo yang berkurang akan ke debit seperti itu. Termasuk pendapatan juga sama. Jadi harta dan beban itu debit dan kreditnya sama. Lalu untuk hutang, modal dan pendapatan itu kredit dan debitnya juga sama. Itu dilihat di situ aja teman-teman. Ini adalah pergerakan uangnya. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya di sini adalah komponen neraca. Nah, komponen neraca itu terbagi ada aset, ada hutang, lalu ada modal. Aset itu adalah apa yang outlet punya, apa yang kita punya nih. Modal itu sumbernya dari mana. Lalu di next. Nah, di situ lalu kita lihat nih aset kita. Aset kita apa aja? Asetnya ada dibagi, ada aset lancar, ada aset tetap. Aset tetap itu dicairkan sebagai kas dari masanya di bawah 1 tahun. Biasanya apa aja sih? Kayak saldo. Berarti di rekening, lalu uang cash, lalu ada bahan baku. Nah, itu masuk sebagai aset lancar. Aset tetap bisa dicairkan sebagai kas di masa 1 tahun. Misalkan sebagai gedung, sebagai mesin, atau kendaraan. Itu masuk sebagai aset tetap. Lalu utang jangka pendek yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Utang jangka pendek itu biasanya kalau beli bahan baku ke supplier jatuh temponya 14 hari, 7 hari, 30 hari. Nah, itu utang jangka pendek. Lalu utang jangka panjang yang jatuh temponya di atas 1 tahun. Biasanya kayak kita sewa ke bank, terus misalkan kita pembelian gedung dan lain-lain. Nah, itu masuknya sebagai utang jangka panjang. Oke, boleh di next. Nah, lalu di sini kita bisa memberikan nih, owner memberikan uang cash sebanyak 100 juta. Nah, 100 juta itu sebagai apa? Berarti uang cash kan, masuknya sebagai aset lancar karena masuknya sebagai cash. Oke, boleh di next. Nah, di sini terus kalau misalkan owner memberikan uang cash 100 juta, modalnya akan bertambah 1 juta juga. Terus nah, di next-nya sorry, di back dulu, sorry. Tadi. Nah, di sini kalau kita minjem uang 750 juta untuk beli gedung. Nah, kalau beli gedung itu kan berarti kita mungkin masa waktunya cicilannya 10 tahun atau 5 tahun atau bahkan lebih, berarti kan lama nih di atas 1 tahun. Nah, itu masuknya sebagai aset tetap karena likuiditasnya nggak semudah kayak aset lancar dan dia masuknya sebagai hutang jangka panjang karena kita pinjam ke bank nih untuk uangnya. Oke, di next. Nah, baru sekarang kita masuk di komponen laba ruginya. Nah, ini adalah yang sebenarnya dasarnya tuh sederhana banget. Ini kan utamanya bisnis ini nih, laba rugi sebenarnya. Nah, laba rugi itu sesederhana ini, teman-teman. Jadi sangat sederhana. Kenapa? Karena laba rugi itu intinya adalah penjualan, lalu dikurangi beban pokok, dikurangi biaya operasional, dikurangi beban lain-lain. Nah, di bawahnya adalah laba ruginya atau keuntungannya. Nah, sebenarnya sesederhana itu untuk di laporan laba rugi. Kita bikin study case berarti sekarang. Di next. Nah, kita bikin case tadi. Di sini kita beli persediaan sebanyak 1 juta.
Mungkin saya ambil ya sebagai contoh, mungkin saya jualan Coca-Cola. Saya jualan Coca-Cola, saya beli Coca-Cola itu satu kalengnya seharga Rp10.000. Saya beli 100 pieces, berarti saya belanja bahan bakunya 1 juta. Nah, saya beli Coca-Cola 100 pieces 1 juta nih anggapannya. Berarti saya beli persediaan. Lalu dari persediaan tadi, saya jual senilai 2 juta. Berarti saya ambil margin 50%. Saya beli 10.000, saya jual 20.000. Nah, dari 100 cup itu saya jual, akhirnya kita menghasilkan penjualan senilai 2 juta. Nah, tapi di situ saya harus melakukan pembayaran gaji. Gaji karyawan saya Rp500.000. Lalu untuk transfer ke gaji karyawan saya, karena dia ke bank lain, saya dikenakan biaya admin Rp10.000. Nah, inilah perhitungan kas tadinya. Jadi dengan penjualan 2 juta rupiah, di situ teman-teman akan dikurangin. Berarti kurangin apa? Beli bahan bakunya 1 juta tadi. Modalnya itu 1 juta. Dikurangin HPP, harga pokok penjualan, bahan baku. Kayak gitu. Lalu dikurangin biaya operasional. Biaya operasional 500.000 untuk biaya gaji karyawan. Sebenarnya biaya operasional bisa banyak ya, nggak cuma gaji. Bisa dimasukin nanti kalau di bawahnya ada sewa tempat, ada listrik, ada internet, dan lain-lain itu bisa dimasukin. Lalu selanjutnya ada pendapatan atau beban lain-lain. Nah, beban lain-lain ini di sini ada biaya transfer admin bank sebanyak Rp10.000. Nah, pendapatan itu ada beban. Jadi ada pendapatan ada beban teman-teman ya. Jadi kalau pendapatan lain-lain itu bisa jadi contoh kita beli bahan baku ternyata dapat diskon 10%. Terus misalkan kita ke supplier ini dapat potongan harga. Nah, itu masuknya sebagai pendapatan. Nah, kalau ini masuknya beban lain-lain karena biaya admin. Nah, sekarang tanya laba rugi kita berapa? Berarti laba rugi kita 490.000. Itu adalah keuntungan bersih yang kita terima atau laba ruginya. Jadi komponennya sederhana ini, cuma memang spesifiknya bisa jauh lebih besar. Ada listrik, sewa tempat, dan lain-lain yang bisa kita input per masing-masing. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada flow akuntansinya. Flow akuntansi boleh di next aja langsung, sorry. Boleh di next. Satu kali di bawahnya, karena sama. Nah, back satu kali. Nah, di sini flow akuntansinya dari transaksi. Jadi prosesnya seperti ini flow akuntansi. Semuanya itu berawal dari transaksi. Transaksinya bisa transaksi apa aja, bisa penjualan, bisa pembelian, biaya gaji karyawan atau beban. Terus kita bisa bikin bayar hutang, terus kita bisa bikin lagi ada jurnal umum, bisa kita transfer. Intinya ada transaksi. Transaksi tersebut akan terjurnal atau akan ada historinya, ada jurnalnya. Jurnalnya kelihatan detail-detailnya akan masuk di buku besar. Nah, lalu tersebut laporan-laporan tersebut akan masuk dibagi. Jadi ada laba rugi, lalu ada laporan neraca. Di situ. Oke, boleh di next. Nah, di sini yang bedain antara laba rugi dan neraca. Ini banyak yang masih bingung, neraca itu apa sih? Jadi neraca itu kondisi keuangan pada satu waktu tertentu, bentuknya akumulasi. Jadi kalau ditanya aset dan hutang kamu hari ini berapa? Jadi kalau misalkan neraca itu nggak bisa nih, kita pengen lihat neraca dari bulan 1 sampai bulan 3, itu nggak bisa. Neraca adalah hari ini, jadi yang aktual sekarang, akumulasi. Jadi kalau ditanya, oh tanggal sekarang hartanya berapa? Oh, tanggal segini hartanya berapa? Kayak gitu. Misalkan tanggal 30, harta kita apa aja? Kita punya aset segini, punya utang segini, punya ini segini, total segini. Nah, itu adalah laporan neraca, harta yang kita punyanya di situ. Kalau laba rugi apa? Laba rugi adalah pendapatan beban pada satu periode. Nah, ini periode. Jadi kalau misalkan di teman-teman lihat di laporan keuangan, laporan neraca atau salah satunya di Maju, kita buka laporan neraca, itu kita nggak bisa milih periode tanggal berapa sampai tanggal berapa. Karena neraca itu adalah berarti aset perhitungan per hari ini atau per kapan. Nah, kalau laba rugi, dia periode. Jadi misalkan saya pengen lihat keuntungan saya dari Januari sampai bulan Juni atau 6 bulan. Nanti kelihatan, oh selama 6 bulan ini keuntungannya berapa juta, terus beban kita berapa, itu adalah laba rugi. Jadi laba rugi itu bulan ini kamu laba berapa, terus semester ini laba berapa, tahun ini laba berapa, nah itu laba rugi. Tapi kalau neraca hari ini berapa, seperti itu. Oke, boleh di next. Kita masuk untuk di kelompok aktivitas arus kas. Nah, kelompok aktivitas arus kas itu biasanya beban-bebannya apa aja nih? Misalkan ada beban operasional. Operasional itu bisa bayar gaji, terus pendapatan dari penjualan, kita sewa tempat. Jadi berasal dari bisnis yang dijalankan. Itu masuknya sebagai operasional. Jadi operasional yang dilakukan kita. Lalu ada investasi.
berasal dari kegiatan investasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan lebih banyak di masa yang akan datang. Misalkan kita melakukan pembelian aset, beli gedung, kayak gitu. Keuntungan pembelian kan dari keuntungan yang ada di outlet kita masukkan untuk investasi untuk pembelian gedungnya dan aset. Lalu ada pendanaan. Pendanaan itu berasal dari kegiatan pendanaan perusahaan atau terima investor atau terima ada tambahan modal dan lain-lain. Nah, itu bisa terima pinjaman dari bank, bisa kita melakukan pembayaran hutang-hutang yang kita lakukan, atau bisa juga terima dana dari investor. Ini adalah kelompok aktivitas di arus kasnya. Boleh di next. Nah, kita masuk di bagian kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, apa itu neraca? Jadi neraca laba rugi arus kas di laporan keuangan. Nah, pokoknya kenapa? Jadi di sini kenapa dibutuhkan? Karena mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu di laporan keuangan. Nah, jadi menurut standar akuntansi berlaku, bagaimananya prosesnya? Jadi berdasarkan menurut si operasional bisnis dan keuangan kita, menurut standar akuntansi yang berlaku, datanya kita lakukan. Kapan bisa kita lihat untuk laporan tersebut? Bisa kita bulanan, bisa tahunan, atau bahkan weekly sekalipun juga nggak masalah. Nah, siapa ini yang di sini yang bisa menentukan? Di situ ada direksi pemegang saham atau komisaris, lalu dari pihak eksternalnya bisa dari bank, pajak, atau dari investor. Jadi laporan keuangan ini nggak cuma buat internal aja, tapi berlaku juga buat eksternal. Ada investor, ada pihak bank, ada mungkin dari bagian pajak yang mau lihat buat si laporan keuangan kita. Secara keuangan kita sehat atau enggak nih. Apa aja tadi ada neraca, laba rugi, sama arus kas. Jadi laporan-laporan tersebut bisa kita ambil nih buat ngambil keputusan, bisa buat berdasarkannya apa? Berdasarkan akuntansi yang berlaku, kapan bisa kita lihatnya, bisa bulanan, bisa tahunan, dan untuk siapa laporan keuangan ini? Bisa untuk internal, baik direksi, pemegang saham, komisaris, bahkan bisa juga kita lihat buat meeting dengan karyawan kita sendiri, apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita maksimalkan, sampai bisa juga buat tim eksternal, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan buat teman-teman tentang dasar-dasar di akuntansi. Mudah-mudahan sih teman-teman terbayang nih prosesnya seperti apa, dan mungkin teman-teman yang mungkin belum maksimalkan akuntansi di bisnisnya bisa banget tuh dimaksimalin, bisa banget diproses, biar kita tahu nih nanti dirasain deh gimana benefitnya akuntansi kalau kita gunakan secara maksimal kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Hendra ya. Itu tadi segitu bagi Mas Hendra itu sedikit ya. Jadi Iya, kalau dibilang nih kalau 10% dari aplikasi Maju mungkin 10%-nya aja nih. iya sih kalau Sedikit banget. iya bener. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Mas Hendra. Yang pertama ada dari Pak Edi. Jadi beliau bertanya, langkah-langkah apa yang kita ambil untuk mengontrol biaya kita didasarkan pada situasi yang spesifik. Mungkin bisa dijelaskan Pak Edi, situasi yang spesifik itu situasi yang seperti apa. Yang kedua adalah solusi yang paling tepat yang kita ambil untuk menghindari uang pribadi dan uang bisnis itu supaya tidak tercampur itu gimana tipsnya Mas Hen? Karena ini Oke, Pak Edi kayaknya ini suka benar. tercampur nih. Betul. Mungkin saya jawab pertanyaan yang kedua dulu nih dari Pak Edi nih. Ini Oke, siap. bener banget nih, antara uang si pemilik owner itu masuk ke gabung jadi dalam satu bisnis nih. Kita main masuk-masukin aja nih. Kita masuk-masukin aja keuangannya. Aduh, nih uangannya nggak ada, dipakai uang saya dulu. Nah, itu sangat-sangat krusial banget tuh Pak Edi itu sebenarnya. Jadi paling idealnya adalah saat kita memberikan saldo atau memang kita menggunakan uang pribadi kita untuk sebagai keperluan bisnis, kita harus input sebagai masuknya di akun ekuitas. Jadi kita harus update di ekuitasnya. Kenapa? Supaya neraca kita ke-update Pak Edi nih. Jadi dalam artian nanti Pak Edi itu akan ke-update bahwa di dalam ekuitas Pak Edi itu punya uang berapa sih sebenarnya di outlet tersebut. Karena itu menentukan. Contoh bisa jadi nanti ke depannya Pak Edi bisnisnya insya Allah nih mungkin bertambah cabangnya udah Pak Edi kan cabangnya udah ada banyak nih. Terus misalkan nambah-nambah lagi. Ternyata ada investor nih nambah-nambahin nih. Nanti tahu nih, oh berarti Pak Edi itu punya aset atau punya harta secara perhitungannya segini nih. Bapak punya uang di otak kita berapa. Jadi intinya adalah pencatatan. Semuanya tuh satu, sebenarnya pencatatan. Jadi nggak boleh nih kita sekedar masukin uang, apapun itu, sekecil apapun, sebesar apapun bahkan dalam bentuk barang misalkan. Contoh,
aduh saya butuh buat operasional nih, saya mau kasih motor deh buat operasional di kantor. Nah, secara keuangan nggak bisa kayak gitu Pak Edi. Secara keuangan gitu kan kalau kita punya bisnis nih, gua nggak apa-apa lah motor buat operasional kita kasih. Secara bisnis nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita naruh motor aja ternyata uang, nah kita harus masukin tersebut sebagai aset perusahaan. Kita masukkan sebagai aset di bisnis kita. Karena sewaktu-waktu saat aset itu menyusut, aset itu menurun, kita ada datanya dan sebagai nilai tambahan aset tersebut bisa menentukan juga kesehatan keuangan kita bagus atau enggak nih. Jadi kalau misalkan kita naruh barang atau bahkan narik uang, nah uang tersebut kita harus tentukan dulu itu bentuknya sebagai modal tambahan atau uang yang harus kita kembalikan. Nah kalau misalkan uang sebagai harus dikembalikan, pertama sebagai pencatatan harus kecatat atau bisa juga diupdate sebagai hutang yang dimana-mana sewaktu waktu itu harus kita bayarkan walaupun sebagai pemilik perusahaan sendiri atau misalkan itu bisnis punya kita sendiri. Jadi kita tetap harus ke-update seperti itu Pak Edi. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Edi ya. Tadi tolong itu pertanyaan lebih di spesifik biar Mas Hendra tahu kondisinya yang dimaksud Pak Iya, Edi itu yang yang pertama spesifik itu nih Pak seperti Edi, apa? mungkin coba saya baca lagi yang diambil mengontrol biaya berdasarkan situasi yang spesifik. Nah, mungkin kalau masuk Pak Edi nih kalau misalkan waktu yang spesifik ini kita bisa mengambil laporannya berdasarkan periodenya. Lalu kontrolnya contoh kayak outlet kita mungkin kalau kita punya bisnis yang bahan bakunya tuh harganya fluktuatif, kadang harganya naik, kadang harganya turun. Nah, di situ pentingnya ada fitur yang berdasarkan HPP itu berdasarkan average. Jadi diambil harga rata-rata. Nah, di situ makanya penting banget update secara bahan baku, secara harga beli barang bakunya, secara harga produknya, itu harus kita update. Jadi kita nggak bisa nih cuman kayak beli-beli aja stoknya ke update, tapi secara harga itu tidak kita sesuaikan secara average. Nah, salah satu keuntungannya di Maju, HPP itu sudah dihitung otomatis secara average. Jadi perhitungannya sudah terhitung otomatis. Jadi nanti Pak Edi tinggal ngefilter aja nih periodenya. Misalkan mulai per bulan ini, per minggu ini, per tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi kan kita bisa tahu nih traffic kita tuh bagus di hari apa aja sih, traffic kita bagus di jam berapa aja nih. Itu kan bisa kita manfaatin juga. Karena nanti dari laporan tersebut kita akhirnya bisa ngeliat nih, oh produk yang fast moving-nya mana, slow moving-nya yang mana, yang dimana bisa kita maksimalin lagi. Contoh kayak, oh yang slow moving nih kayaknya kita malah waste nih barang-barangnya nih, malah bikin bebannya lebih besar, jadi baiknya kita take out aja, itu bisa buat menentukan juga kayak gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Edi ya. Oke, next ada pertanyaan tambahan dari Mas Ahmad Pratama. Ini mau nanya nih, usaha saya di bidang F&B, kalau pakai Maju fitur keuangan yang sangat direkomendasikan dan terpakai apa ya Mas? Mungkin Oke, yang paling penting nih Mas. nah kalau paling penting tuh 2 laporan sebenarnya, Mas Pratama. Jadi yang paling penting itu adalah laporan neraca sama laba rugi. Sebenarnya kalau secara bisnis operasional, jadi neraca sama laba rugi itu otomatis. Dia otomatis ke-update. Jadi bahkan kita bisa langsung lihat nih laporan laba rugi kita atau keuntungan kita berapa tiap bulannya. Karena apa? Karena HPP itu sudah otomatis ke-update. Komisinya pun udah harus ke-update. Cuman biasanya yang paling basic, yang paling penting banget dikeluaran itu ada 2 fitur yang harus kita lakukan. Adalah di bagian inventory, adalah pembayaran pembelian. Jadi kalau kita bahan baku harus kita bayarin. Yang kedua adalah fitur pengeluaran. Nah, pengeluarannya apa aja? Kita contoh bayar listrik. Terus kita bayar buat internet, kita bayar untuk sewa tempat, kita bayar gaji karyawan. Nah, itu kan sebenarnya biaya operasional yang pasti terjadi, yang pasti dan nilai bebannya bisa dibilang lumayan besar pasti. Bisa dibilang beban total keseluruhan untuk tadi itu bisa 50% dari pengeluaran total dalam bentuk beban. Nah, itu harus diupdate tuh, Mas. Nah, nanti boleh bertahap dulu aja tuh. Jadi kayak saya kan udah lihat nih penjualan tiap bulannya. Jadi kalau misalkan baru dipakai dari sekarang, nanti bisa lihat laporan laba ruginya. Saya pengen lihat bulan Januari. Misalkan di bulan ini dulu aja kita startnya. Bulan Juli ini coba Bapak lihat nih. Bulan Juli ini tanggal 1 sampai tanggal 30, berapa laba ruginya. Nah, nanti per tanggal 1-nya, coba dibikin nih. Sama nih, dari penjualan nanti di akhir bulan dibikin. Nah, salah satu keuntungannya juga, misalkan contoh di akhir bulannya kita mau bayar buat gaji, bayar buat listrik, terus bayar buat pembelian yang lain-lain, operasional lah intinya, mau kebersihan, sewa dan lain-lain, nggak sempet nih di akhir bulan. Itu bisa dilakukan misalkan di bulan Agustus atau bulan Septembernya, nanti tanggalnya bisa ditarik aja. Jadi nanti laporan laba ruginya tetap di tanggal tersebut. Nah, itu nanti kelihatan tuh bedanya. Kita tahu nih, oh untung kita tuh sebenarnya segini loh, oh untung kita sebenarnya segini loh. Jadi
Bukan berdasarkan kayak, "Oh pokoknya di rekening saya sebulan ini ngeluarin biaya segini, untungnya segini." Mungkin bisa sesuai, mungkin ya, tapi persentasenya kecil banget, karena kita nggak tahu detailnya. Jadi kita nggak tahu nih kayak, "Oh spesifiknya sebenarnya saya bayar buat apa aja sih? Gaji karyawan saya berapa sih?" Kayak gitu. Belum lagi nanti harus dilihat lagi tuh, karena di laporan laba rugi itu ada namanya laporan retur. Nah, refund-refund yang dilakukan di outlet atau pembatalan transaksi, itu bisa kebaca tuh. Nanti itu jadi perhitungan. Belum lagi nanti kalau contohnya menggunakan ojek online ada biaya MDR, ada biaya potongan, subsidi komisi dan lain-lain, itu juga harus ke-update gitu. Itu bertahap sih Mbak, tapi kalau misalkan belum terbiasa kita step-nya bisa dari situ dulu, bayaran. Nah, nanti kalau misalkan memang sudah benar-benar mau, oh udah mulai paham nih flow-nya, itu paling enak, udah keuangannya dibikin nol lagi semuanya, bikin dari awal, spesifik, wah itu ke depannya udah enak banget. Kalau mungkin sekarang Bang Ahmad nih lihat laporan neraca, itu agak pusing, apalagi sebelum-sebelumnya nggak ke-update, pasti angkanya berantakan tuh. Walaupun bisa di jurnal umum ya, jurnal umum cuman prosesnya yang paling awal idealnya mendingan kita dirapiin, diproses laba ruginya dulu, karena itu otomatis sudah ke sistem, kita tinggal nambahin aja nih beban-beban tambahan nih yang kita keluarkan bulanan. Biasanya rutin itu pasti pembelian bahan baku, gaji karyawan, sewa tempat, listrik, internet, biaya operasional. Bahkan kayak pengeluaran-pengeluaran kecilnya pun ideal dikeluarin Pak. Contoh yang kayak kehitung bahan baku, beli minum buat galon, beli gas, terus misalkan ada beli tisu untuk buatan outlet. Nah, itu boleh masukin aja sebagai pengeluaran. Itu prosesnya gampang banget dan panduan tutorialnya juga lengkap. Jadi kalau misalkan pengen cari nih di YouTube Maju Indonesia, misalkan cari beban operasional keuangan, nanti ada tuh panduannya seperti apa contohnya. Atau di manual book-nya juga bisa dilihat. Kayak gitu, Pak. Oke. Ya, Mas Edinya lagi itu ada orderan. Kita ucapin selamat bekerja ya Mas Edi ya. Mudah-mudahan banyak itu Iya. customer-nya. Lalu ada lagi nih dari Kak Salvira. Izin bertanya, berapa akun rekening yang ideal agar keuangan kita bisa terorganisir, aman, tidak terpakai? Karena ada rekening bersama suami, rekening pribadi, rekening yayasan dan lain-lain. Gimana tuh cara memaintenance-nya, Nah, Mas kalau Indra? maintenance-nya tuh minimal banget sebenarnya ada 2 rekening ya. 2 rekening pertama adalah ada rekening outlet, ada rekening untuk, kas ya. Jadi ada 2 nih, ada masuknya sebagai kas kalau di Maju kan di default sebenarnya ada kas outlet, ada rekening bank. Nah, biasanya kas outlet ini digunakan adalah sebagai transaksi yang tunainya. Transaksi yang tunai nanti anggapannya akan kita simpan ada peti cash-nya nih, ada peti cash atau ada uangnya. Nah, itu peti cash itu disebut bisa dalam bentuk rekening pun juga nggak masalah, karena kan sekarang agak kurang safety ya, kan takutnya kalau kita simpan secara cash, bikin rekening, lalu ada rekening yang menggunakan transaksi non tunai di luar pribadi, tapi kepemilikan outlet. Kenapa? Karena nanti gini nih, saat kita menggunakan transaksi uang cash, berarti uang tersebut akan masuk langsung ke kita store ke update ke rekening. Sedangkan kalau kita masukkan pembayaran yang non tunainya, contohnya ada transfer, ada edisi, terus misalkan ada wallet, walaupun memang reportnya transaksi sama, tapi settlement-nya biasanya akan berbeda. Kenapa? Contoh, saat ini kalau misalkan kita pakai QR nih, QR yang statik, misalkan pakai kertas itu ada MDR 0,3%. Terus misalkan pakai edisi, kalau edisinya antar bank itu 0,1%, tapi kalau bank lain itu bisa sampai 1%. Nah, nominalnya kan akan berbeda. Nah, organisirnya, keuangan di rekening itu paling ideal adalah ada rekening kas outlet, lalu ada rekening banknya. Tapi biasanya ada juga yang menetapkan satu akun rekening lagi nih, yang biasanya diberikan ke karyawan buat belanja. Nah, tapi itu bentuknya nggak dalam bentuk rekening ya. Jadi rekeningnya itu 2 cukup, cuman ada satu, saya nyebutnya bukan rekening, akun. Jadi ada akun, itu sebenarnya nominal with cash gitu, buat dikasih ke karyawan buat uang harian lah anggapannya. Tapi kita bikinin akun. Jadi intinya kalau kita ngasih misalkan modal hari seminggu ini kita kasih buat operasional 1 juta. Nah, kita masukin tuh di akun rekening tersebut 1 juta. Nanti pengeluaran-pengeluarannya baru kita rekap di akhir bulan. Tapi idealnya sih memang agak susah tuh kalau misalkan ada rekening yang kegabung sama transaksi kita sendiri. Karena mutasinya pun kita agak susah ngeceknya, dan nanti kalau misalkan ditakutkan ada akun kasnya, transaksinya, kita bikin beban-beban pengeluaran tapi tidak ada update di rekeningnya, malah uang pribadi kita yang masuk kepotong di rekening tersebut, kan kayak gitu. Jadi idealnya rekeningnya tuh terpisah. Minimal banget tuh sebenarnya satu rekening nggak apa-apa, cuman karena sekarang saya tidak merekomendasikan uang disimpan secara cash, dengan pakai rekening, minimal ada 2 rekening sih, untuk idealnya di outlet kayak gitu.
Rekeningnya utamanya sebenarnya satu rekening utama cukup, cuman satu rekening lagi adalah untuk backup untuk store uang tunainya kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Indra. Apakah sudah menjawab Kak siapa tadi Kak Salvira ya? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mmm, ini ada dua dua pertanyaan yang hampir sama. Jadi Mas Ivan Pratama dengan Kak Susi. Jadi bertanya tentang potongan bank, Mas. Kalau ada pemotongan biaya admin dari bank dan sebagainya bagaimana ya pencatatnya? Oke, jadi kalau untuk biaya admin dari bank, biasanya kan dari bank itu ada admin bulanan potongan bulanan, misalkan kayak contoh di akun Indonesia misalkan ada 10.000 atau 15.000 per bulannya. Nah, untuk di potongan yang nominalnya sama atau potongan admin yang diberikan bank tiap bulannya itu kita ada namanya di Maju adalah daftar tagihan rutin. Di mana tagihan tersebut bisa kita atur dengan nominal yang sesuai dan dia akan otomatis terpotong pada tanggal tertentu. Itu kalau untuk biaya admin dan bank yang bentuknya adalah tagihan rutin atau nominalnya sama tiap bulannya. Nah, tapi ada juga nih saat kita punya mesin edisi. Mesin edisi tersebut kalau ada konsumen yang mau bayar, dia dikenakan MDR-nya misalkan 0,1%. Nah, itu ada di pengaturan MDR pertama, pengaturan MDR di pembayaran, itu kita bisa lakukan update untuk biaya potongannya langsung update di nominal transaksinya. Atau opsi keduanya, jadi kalau opsi kedua, kalau tadi saya sempat bahas tadi ada namanya biaya operasional pengeluaran. Nah, saat kita bikin pengeluaran di Maju itu kita tinggal pilih dari akun mana, misalkan bank apa, terus kita total nih MDR-nya berapa. Nah, kita bisa nanti diupdate pengeluaran manual adalah biaya MDR. Kita tulis catat secara manual. Tapi kalau misalkan secara otomatis itu bisa terupdate, namanya kita atur di pembayaran non tunai. Saat di pembayaran non tunai itu di bagian bawah setelah di bagian settlement itu ada namanya masukkan biaya MDR. Jadi setiap ada transaksi nanti MDR-nya akan langsung kepotong dari rekening tersebut. Potongnya gimana? Nanti ada namanya di laporan rekonsiliasi pembayaran non tunai. Jadi setiap pembayaran non tunai yang terupdate di Maju ada rekonsiliasinya dan itu bisa diupdate untuk beban MDR-nya di situ kayak gitu. Tapi kalau misalkan potongan kayak admin bank bulanan terus nominal yang sesuai itu bisa dibikin sebagai daftar tagihan rutin aja. Kita nggak perlu repot-repot. Kita tanggal segitu udah motong aja gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya yang tadi dari Kak Ivan sama Mbak Susi itu pertanyaannya tentang potongan dan admin bank. Lalu ada ini Mas Aryo nanya, apakah ada standar persentase biaya-biaya atau laba ruginya di mana dikatakan perusahaan kita itu dalam kondisi sehat? Gimana tuh? Sebentar, itu jadi Dari Mas Aryo. sebentar. Apakah ada Jadi, standar persentase biaya laba rugi dikarenakan perusahaan kita dalam kondisi sehat? nah itu barometernya seperti apa, Mas Indra? Kalau misalkan barometernya sebenarnya nggak ada angka pastinya ya, nilai sehat atau enggak. Bahkan beberapa perusahaan memang secara laba rugi mungkin dia minus, tapi secara aset dia plusnya tumbuhnya banyak. Nah itu kita nggak bisa dibilang sebagai perusahaan itu nggak sehat karena dari neraca sama laba ruginya itu bisa dibilang kayak asetnya dia bertambah. Mungkin kalau teman-teman lihat sampai saat ini mungkin kalau yang udah dibuka publik ya kayak misalkan Gojek Tokopedia. Secara Gojek Tokopedia itu sampai sekarang kalau dilihat laporan keuangannya laba ruginya itu minus. Laba rugi itu minus banyak banget masih. Tapi secara kita lihat secara neracanya asetnya itu bertambah. Dalam artian dia nambah kantor-kantor baru, ada pendanaan baru, data konsumennya bertambah seperti apa. Nah, jadi kalau bisa dibilang angkanya sehat atau enggak itu faktornya banyak sih, nggak ada angka pastinya. Tapi kalau misalkan kita bisnis secara F&B dan memang otak secara kecil ya anggapannya kita patokannya adalah laba rugi kita. Jadi dalam artian secara penjualan dan beban kita itu kelihatan di laba ruginya ada keuntungannya. Kenapa? Karena laba rugi itu udah pasti idealnya udah pasti ada untungnya, ada plusnya. Kenapa? Karena di situ nanti kelihatan kalau kita kan nggak mungkin kalau F&B kayak tiap bulan beli aset, tiap bulan beli mesin gitu kan kayak jarang terjadi. Nah kita bisa perhatikan biasanya di penjualan lalu ada perhitungan komisi. Cuma patokan awal idealnya sebenarnya patokannya seperti ini. Biasanya HPP itu maksimalnya di angka 40-50% dari penjualan. HPP-nya ya. Jadi HPP itu ideal sekitar 40%.
Jadi kalau misalkan kita jual 10.000, harga modal kita tuh 4.000. Nanti keuntungan tersebut baru nanti alokasi buat biaya-biaya lainnya seperti itu. Tapi untuk menentukan keuangan kondisi sehat atau enggak, faktornya sih banyak banget sebenarnya. Jadi tergantung tipe bisnisnya seperti apa, lalu kondisi di outletnya seperti apa. Apakah memang baru berproses untuk pembelian aset, ada pembelian modal terlebih dahulu, atau memang sudah on stable yang memang udah tujuannya adalah profit kayak gitu. Tapi kalau tujuannya udah profit, patokannya adalah laba ruginya, persentasenya udah harus ada keuntungan. Karena persentase bahkan untung 1% atau 2% pun udah bisa bilang sehat. Karena ternyata kayak gitu, dihitung lagi dengan perhitungan aset di outlet tersebut. Jadi kayak misalkan keuntungan 1%-nya itu udah gede banget, ya itu udah sebagai keuangan yang sehat. Tapi kalau misalkan kita bicara UMKM, laba rugi sih idealnya di atas 30% sih harusnya ya. Idealnya ya kalau UMKM ya. Tapi kalau misalkan perusahaannya udah besar, 5% pun udah besar banget, kondisinya udah sehat. Tapi kalau kita bicara UMKM, bisnis yang kecil, idealnya itu 30% lah minimal untuk bisa dinyatakan kondisi keuangan sehat. Oke, mudah-mudahan menjawab ya tadi pertanyaan dari Mas Aryo tentang barometer sehat dan tidak sehatnya sebuah usaha. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Leoni. Ini kayaknya user maju ya, Pak. Untuk akun modal awal apakah cuma bisa 2 kali pakai? Kok saya coba masukin lagi udah ke-save tapi tidak muncul tambahan tersebut di jurnal modal awalnya ya. Gimana tuh Mas Hen? Apakah memang seperti itu? Oke, gini kalian nih, kalau misalkan untuk jurnal, jadi kalau misalkan modal awal itu sumbernya bisa dari 2. Jadi bisa dari, kalau di keuangan maju sumbernya itu bisa dari penerimaan. Kita dari penerimaan, kita tinggal dipilih aja sumbernya, berarti ekuitas. Bisa ekuitas saldo awal, modal saham, atau tambahan modal. Nanti tinggal dimasukin ke akun rekening. Lalu keduanya bisa juga dilakukan dari jurnal umum, sama jurnal umumnya berarti dari akun ekuitas, tinggal dimasukin ke rekeningnya. Atau tinggal misalkan kalau pembelian aset ya berarti langsung ke asetnya. Nah biasanya kalau misalkan ada yang nggak tampil filternya tuh Kak, karena filternya tuh default biasanya per tanggal. Contoh kita bikin transaksi pembayaran untuk bulan kemarin, nah kita harus filter di bulan kemarin tuh referensinya. Kalau untuk input kita nggak dibatasin kok, nggak cuma 2 kali, mau 10 kali, 15 kali itu tetap bisa. Jadi modal awal tuh tetap bisa diinput. Nanti otomatis neracanya akan ke-update. Jadi tinggal dipilih aja sumbernya dari akun ekuitas, tinggal diupdate ke rekening bank, itu untuk penerimaan. Tapi kalau misalkan mau bentuknya itu modal awalnya langsung dibelikan sebagai aset atau dibelikan sebagai bahan baku atau yang lainnya, itu bisa melalui jurnal umum. Tinggal dipilih sumbernya, berarti nanti kreditnya itu ke akun ekuitas, debitnya ke akun si kasnya, seperti itu. Itu bisa kok Kak Leoni. Jadi bisa dilakukan lebih dari 2 kali. Biasanya filternya aja diperhatikan. Kadang filternya tuh maksud takutnya kita bikin transaksi bulan kemarin, kita filternya masih filter bulan ini. Tapi itu nggak usah khawatir, itu bisa kok dilakukan. Jadi aman. Bisa lebih dari 2 kali. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Leoni ya. Kalau emang ada masalah dengan fiturnya atau masih tidak bisa, mungkin bisa langsung ke hotline-nya Maju ya, Iya atau betul, bisa nanti ke kalau misalkan agak bingung atau misalkan memang beberapa misalkan ada yang takutnya ada salah proses, nanti boleh hubungi ke hotline Maju. Tapi sebenarnya salah satu keuntungannya kalau di Maju itu, kalau di keuangan ya kita salah input nominal nolnya lebih 1 atau salah tanggal dan lain-lain, itu nanti di laporan transfer atau di laporan penerimaannya, itu nanti ada reportnya, kita bisa void atau dibatalkan. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kita salah input, karena itu masih ada untuk pembatalan prosesnya gitu. Mantap. Begitu ya Kak Leoni ya, mudah-mudahan bisa dicoba dan terselesaikan masalahnya. Lalu ada Kak Evan nih, izin bertanya, saya udah 4 tahun pakai Maju Advance. Dari Maju bisa kasih training online offline untuk masukkan data keuangan kah? Gimana Mas Indra, ada nggak? Ada, itu kita udah siapkan trainer-trainer yang memang spesifik untuk keuangannya. Jadi nanti bisa datang ke outletnya Pak, nanti kalau misalkan mau dipandu, itu bisa nanti prosesnya dari awal seperti apa. Biasanya kita akan merekomendasikan dilihat dulu nih dari outletnya nih, Pak Evan nih, kayak misalkan, Pak ini data keuangannya udah berantakan banget nih karena nggak pernah dipakai, direkomendasikan nanti kita tutup buku dulu lalu diulang dari awal. Jadi nanti diinputin tuh prosesnya, kayak harus inputin kayak aset-aset kita udah punya apa aja, saldonya udah berapa. Nanti proses ke depannya jadi lebih enak. Itu bisa banget kok dilakukan training. Jadi kita ada technical consultant yang bisa ngebantu untuk ngeproses di fitur keuangannya. Itu keuangannya yang penting di awal udah mulai rajin nih Pak nih, udah
Kalau misalkan udah terbiasa sebulan udah make, udah bulan kedua, bulan ketiga sih kita kayak seminggu sekali update, udah selesai. Bahkan nanti kalau misalkan udah ada karyawan kita yang kira-kira dia bisa nih proses nih, udah serahin aja ke karyawan. Itu penting banget tuh Pak, keuangannya boleh banget tuh dimaksimalin. Sayang soalnya fiturnya bagus, tapi nggak dimaksimalin, sayang banget. Oke, mudah-mudahan menjawab. Jadi jawabannya ada ya Mas Indra ya. Ada banget. Jadi Bisa. ada training tentang fitur-fitur maju juga. Dan kalau teman-teman masih bingung tentang fitur-fitur maju, maju juga ada YouTube-nya. Jadi bisa masuk ke YouTube-nya maju. Ada banyak tutorial di sana. Kalau emang masih ada fitur yang belum paham, mungkin bisa dicari di sana. Mungkin bisa salah satu solusi buat teman-teman yang masih bingung ya. Lalu ada JMDC Meliana Surabaya. Untuk HPP, semisal biaya dan efisiensi karyawan itu kan berbeda-beda. Dimasukkan pada akhir bulan sebagai beban gaji atau bisa dimasukkan ke HPP pada saat daftar produk. Gimana tuh Mas Hen? Oke, jadi kalau misalkan ada efisiensi atau misalkan ada perubahan dalam struktur biaya, itu kalau misalkan bentuknya adalah beban, tetap dimasukinnya sebagai beban aja Kak. Jadi kenapa? Karena kalau misalkan kita update ke HPP, HPP itu nanti akan berpengaruh ke average-nya, ke harga rata-ratanya. Jadi kalau misalkan contoh ada perubahan dari pembayaran gaji atau misalkan ada perubahan bonus yang mungkin ada efisiensi tertentu untuk kestabilan di keuangannya, itu tetap dilakukan aja, tapi statusnya dibikin di pengeluaran. Jadi dibikin di beban operasional nanti masuknya. Kenapa nanti walau di beban operasional pun nanti akan terupdate kok di laba ruginya. Jadi laba ruginya nanti akan terupdate, akan menyesuaikan. Karena kalau misalkan kita merubah secara HPP, ditakutkan nanti HPP yang average itu akan ngerubah dengan harga yang sebelumnya kayak gitu. Jadi tetap di input aja, tapi inputnya nanti di laporan pengeluaran kayak gitu. Nah, itu ada tambahan dari Kak Meliana. Itu di inputnya di mana Kak? Beban operasional atau di Nah, dashboard? ini pas banget nih pertanyaannya bagus nih Kak Melena. Jadi gini, kalau misalkan kita bikin beban operasional, kita inputnya sebagai kas keluar itu kita otomatis di akun keuangan akan masuk sebagai beban operasional. Tapi kalau kita mau spesifik nih, beban operasional kan banyak, kita spesifiknya apa? Nah, kalau misalkan contoh bebannya itu untuk bayar gaji, berarti masuknya beban gaji. Terus misalkan ada transportasi, beban transport. Terus kalau misalkan ada listrik, beban listrik, itu kan beda. Walaupun sama-sama beban ya. Nah, biar spesifik untuk pengeluaran-pengeluaran tersebut, bisa dari dashboard, nanti masuk di menu keuangan ada namanya laporan pengeluaran. Nah, tinggal di proses itu aja, tinggal bikin pengeluaran, sumbernya dari mana, dibayarnya kemana, kayak gitu. Itu otomatis. Tapi kalau kita pakainya kas keluar, itu otomatis langsung jadi beban operasional. Cuman keterangannya tidak spesifik, jadi masuknya sebagai beban operasional gitu. Masuknya kalau di laba rugi itu adalah beban line outlet. Kalau kita bikin sebagai kas keluar. Jadi kas keluar itu di keuangannya maju masuk sebagai beban line outlet. Tapi kalau mau spesifik nanti ada tulisannya keterangan beban gaji berapa, beban ini berapa gitu. Jadi kelihatan. Bisa dari dashboard. Oke, apakah sudah menjawab Kak Meliana? Mudah-mudahan menjawab ya. Nah, itu masih ada tambahan. Oh nih bisa berlaku backdate juga nggak Kak? Jadi misalnya udah terjadi peristiwa kemarin baru ikut. Nah ini bisa banget Kak. Jadi kalau misalkan contoh kita hari ini ada pengeluaran bayar gaji, kita ternyata beli bahan baku, ternyata kita nggak sempat input. Nah kita mau backdate, itu bisa banget di Majo. Jadi tinggal difilter aja bagian tanggalnya. Jadi tanggalnya kita klik, kita ambil nih. Oh berarti pengeluarannya kita lakukan tanggal kemarin. Backdate itu bisa dilakukan, filter tanggalnya bisa kita pilih. Yang penting diperhatikan lagi nanti pas periode tanggalnya itu dipilih diaktifkan, nanti otomatis akan update di tanggal tersebut. Jadi nggak usah khawatir misalkan nggak sempat masukin, terus kita salah input dan lain-lain, itu tetap bisa diinput di backdate, dan kalau misalkan nominalnya salah nggak sesuai tetap bisa dihapus atau di void seperti itu. Udah request training tapi belum dapat jadwalnya nih. Mungkin mudah-mudahan bisa dipercepat ya, nanti ada kabar baik ya. Oke, nanti mungkin Pak Evan mungkin boleh dibantu tulis nanti mungkin di rumah boleh ke chat ke Mas Adit atau apa, nanti biar saya coba bantu follow up deh Pak nanti ke tim operationnya untuk requestnya. Mungkin requestnya menunjukkan jadwal, biasanya kan ada technical consultant di area, nanti akan dihubungi juga sama tim scheduler. Nanti saya coba follow up juga Pak Evan untuk jadwalnya.
ya bisa itu ya, dikasih nama usahanya sama lokasinya ya Mas Hendra ya? Iya betul, itu aja. Nanti bakal dibantu langsung oleh masternya. Betul. Sudah pakai aplikasi lain pengen pindah ke Maju karena lebih gampang. Nggak bisa. Ada pendampingan offline kah? Pasti ada dong. Pasti ada, apalagi kalau Ya, misalkan wah di Malang lagi, Malang di tuh Malang banyak. Di wah sebelah saya itu ada ahlinya juga sebenarnya. ini kan Mas Adit nih di Ya, Malang juga nih, ya. kawan-kawan Malang nih. Di Malang juga ada kantor yang lumayan gede juga di Majo, bisa langsung ke hotline-nya juga bisa, atau nanti bisa kalau udah masuk grup bisa itu kontak ke admin, bisa minta diarahkan ke tim marketing. Mungkin nanti bisa kita bantu ya. Kak Restu, oke, supplier Malang ya. Bisa nanti Kak di grup. Oke, Oh, Coin Laundry. Kenal sih sama itunya. Yang Jakarta banyak cabangnya nih. Coin Laundry. Coin Laundry sih namanya udah wah besar banget. ya. Oke, teman-teman, habis ini akan di-share sama teman saya link evaluasi ya. Kita minta tolong waktunya untuk mengisi link evaluasinya karena bermanfaat buat kita untuk membuat ruang Maju atau kelas Maju yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi kita akan secara reguler ada di setiap Jumat di link yang sama. Jangan lupa teman-teman setiap Jumat itu hadir di kelas atau ruang Maju karena kita akan sharing-sharing berbagai hal tentang bisnis yang pastinya untuk membantu teman-teman semuanya untuk memaksimalkan bisnisnya jadi lebih efektif gitu. Oke, sambil nunggu teman-teman mengisi link evaluasi ini Mas, kalau kita udah pakai Maju ini kita masih perlu staff nggak ya untuk khusus membaca laporan keuangan atau owner itu sudah bisa sendiri gitu Mas Indra? Sebenarnya kalau owner sendiri sih bisa banget Mas, karena yang penting udah terstruktur ya, udah datanya udah lengkap dari data-data terstruktur, kita tinggal upload aja prosesnya banyak. Tapi kalau misalkan mungkin cabangnya udah di atas 5 atau sampai 10 cabang sih enaknya pakai admin lagi sih. Lumayan tuh input belanjaan kan kalau di-update-nya satu-satu walaupun bisa keseluruhan total ya kayak gitu. Oke tadi Kak Meilana udah chat ke saya, nanti saya langsung follow up ke tim operation Kak ya, nanti untuk segera dihubungin. Kayak gitu. Yap. Terima kasih udah masuk chat saya. Oke. Enak langsung kalau hadir di kelas Maju itu banyak manfaatnya. Kalau ketemu masternya langsung bisa langsung dikasih solusi gitu. Oke, Mas Hendra mungkin ada closing statement buat teman-teman. Oh, mungkin dari saya itu aja Mas Adit. Terima kasih banyak nih teman-teman, ternyata yang tertarik dengan fitur keuangan banyak juga nih peserta yang hadir nih. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa ngebantu teman-teman nih biar nanti tuh harapannya teman-teman secara bisnisnya bisa lebih berkembang dan keuangannya bisa dimaksimalkan kayak gitu. Dan jangan lupa buat ikut lagi teman-teman buat sesi-sesi training berikutnya, sesi webinar berikutnya, mudah-mudahan nanti bisa ngebantu lagi buat teman-teman biar nge-grow up bisnisnya nih. Dari saya mungkin sekian Mas Adit, terima kasih banyak nih. Saya senang banget ternyata pesertanya ternyata banyak banget nih yang tertarik dengan fitur hari ini keuangan. lumayan banyak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Hendra, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa bisnisnya lebih berkembang lagi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hendra. Dan jangan lupa juga teman-teman link evaluasinya diisi ya, karena membantu kita untuk bikin webinar yang jauh lebih baik lagi. Dan kita jangan lupa setiap Jumat di jam yang sama dan di link yang sama kita akan selalu hadir bersama narasumber-narasumber yang pasti berkompeten dan dengan tema-tema yang juga pasti bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa datang terus dan terima kasih banyak yang udah datang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Atas kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Gue Lucy, pemilik bisnis coffee shop kekinian. Walaupun bisnis ini masih baru, tapi jangan salah, urusan ngatur dan ngelolanya gue udah pakai cara Maju. Semua karyawan di sini nggak perlu lagi ribet isi absensi. Dengan fitur absensi foto dari Maju Teams, rekam absen datang dan pulang, tinggal selfie langsung dari tab canggih. Semua pesanan diproses langsung pakai aplikasi Kasir Maju.
Bayarnya juga lebih praktis pakai fitur Maju Pay. Kalau ini sahabat gue, Oli. Dia selalu cek performa bisnisnya lewat fitur analisa bisnis Maju. Soal pemasukan dan pembukuan, fitur akuntansi Maju yang jadi andalannya. Kalau untuk atur toko online-nya, Oli pakai fitur toko online. Biar bisa proses pesanan dari website dan semua marketplace dari satu layar. Asik banget ya! Buat bisnis barbershop-nya, Joe selalu manfaatin fitur karyawan Maju. Atur penggajian sampai kirimkan komisi karyawan jadi makin gampang, cuma dari satu dashboard. Slip gaji digital juga langsung diterima karyawan Joe lewat aplikasi Maju Teams di HP mereka. Nah, kalau jam makan siang, pesanan online jadi rame banget. Untung ada food order Maju, semua pesanan bisa diproses dari satu aplikasi. Atur stok juga bisa dari satu layar, inventory akan otomatis terupdate. Selain operasional, gue juga terbantu dengan mudahnya permodalan usaha dari Maju Capital. Tinggal ajuin dari dashboard, semua diproses serba cepat. Akhirnya, modal buat bikin cabang baru udah siap nih. Sampai suatu ketika, saat Joe udah siap pergi, tiba-tiba dia butuh bantuan seputar penggunaan Maju. Tapi Joe sih tenang aja, kan tinggal hubungi Maju Care yang selalu sedia 24 jam. Semua sudah selesai. Akhirnya bisa hangout bareng sahabat deh. Pakai Maju, gue jadi punya banyak waktu seru-seruan bareng teman-teman gue. Jalanin bisnis jadi semudah dan semenyenangkan ini. Kita percaya apapun impian bisnis kita, semua bisa terwujud bersama Maju. Apapun bisnismu bisa maju.